Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani kalian dengan berbagai macam informasi yang menarik dan seru untuk diperbincangkan. Dimana lagi kalau bukan Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Nah, sebelum masuk bacain berita-berita Iya. yang viral dan unik-unik. Yang menarik ya, bukan mendorong nih. Iya. Menarik banget untuk dibahas nih. Menarik. Nah, betul. Ya. Menarik. Nah, kabar lu hari ini gimana, San? Kabar gua hari ini alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah semuanya dari mulai perjalanan tadi sampai sekarang lancar semua. Mantap. Walaupun sekarang Jakarta sedikit mendung-mendung gini ya, tapi ya kita dari pribadi tetap semangat nih. Kalau dari lu sendiri gimana hari ini? Hari ini gua lebih sering kedinginan karena Jakarta memang cuacanya lagi ini ya, lagi bersedih ya. Waduh, Jakarta lagi sedih banget ya. Iya. Kenapa nih gini-gini? Kenapa? Ya, air turun. Wah, turun. Iya. Maksudnya air turun. Jadi banyak kedinginannya dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Di tengah banyak teman-teman kita yang lagi sakit. Betul. Banyak yang batuk-batuk, banyak yang flu. Mudah-mudahan teman-teman kita dan para pemirsa semuanya tetap diberikan kesehatan ya. Bahkan gak cuma teman-teman kita yang sakit, bahkan rumah pun bisa sakit ya. Rumah sakit. Rumah sakit. Itu ya udah. Tapi nih pemirsa nih, kalau ada kita berdua nih, ada Isan dan juga Azhar, pasti kita akan membawakan informasi yang menarik dan juga seru nih. Bener banget. Ada berita apa hari ini nih? Oke, langsung saja ke berita yang pertama ini. Yang pertama. Berita pertama, sebanyak 25 kepala desa atau kades dari berbagai provinsi di Indonesia diberangkatkan ke Cina untuk mengikuti program seminar on capacity building for Indonesian Village Health. Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di ruang operasional kantor Kemendes PDT Jakarta. Dalam arahannya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh para kepala desa. Ia menegaskan pentingnya pembelajaran yang mendalam selama mengikuti pelatihan di Cina. Yandri berharap program ini dapat mengubah pola pikir dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para kepala desa agar dapat diterapkan dalam pengembangan desa masing-masing setelah mereka kembali ke tanah air. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini akan diisi oleh para pakar yang kompeten di bidangnya. Karena itu Yandri berharap peserta memperoleh ilmu yang berguna bagi pembangunan desa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ia juga menekankan pentingnya membawa perubahan nyata di desa masing-masing setelah program selesai. Selain itu, Yandri mengingatkan bahwa kepala desa yang dikirim ke Cina turut membawa nama baik Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap para peserta mampu menjaga kewibawaan bangsa selama berada di luar negeri. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta mendorong inovasi para kepala desa dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, ini berita kepala desa dikirim ke luar negeri ke Cina ya untuk ada mengikuti program yang apa namanya program pelatihan dan ditujukan agar nanti kembali ke Indonesia bisa membawa dampak yang positif. Iya, ini tuh the real belajar sampai ke negeri Cina tuh ini nih ya. Iya, benar. Dia tuh beneran melakukan pelatihan untuk ya tentang kayak pembangunan desa gitu di sana gitu. Karena kalau kita lihat lagi sebenarnya Cina itu udah cukup maju ya sebenarnya secara teknologi, secara kayak administratifnya dia tuh udah cukup maju gitu. Dan mungkin yang kita harapkan sih semoga pemimpin daerah yang berangkat ke sana ya gitu, yang melakukan pelatihan di sana tentang pembangunan desa, balik lagi ke Indonesia itu bisa membangun desanya dengan lebih maju lagi nih. Benar banget, apalagi kan waktu itu yang Asia Speed ke Cina itu. Cina ya. Nah, itu tuh membuka mata tentang Cina, tentang negara Cina ini kayak wah, ternyata keren banget. Teknologi di sana, infrastruktur, mau apapun itu kayak cuman bilang wah gitu doang, bisa ngomong gitu doang tuh. Dan mudah-mudahan yang tadi lu bilang dengan adanya pelatihan ini nantinya para kepala desa ini bisa memberikan ilmunya dan bisa mempraktekkan ketika sudah kembali ke Indonesia. Nggak cuman ke desa tapi ke masyarakatnya juga gitu. Bener banget. Amin. Semoga ya kita lagi dampaknya seperti apa dan kita berharap yang terbaik ke depannya ya. Oke, ada berita selanjutnya kan di sana? Oke, ini ada berita lagi nih. Jadi ada sebuah berita tentang potongan video pesawat Batik Air yang mendarat miring hingga bagian mesinnya nyaris menyentuh landasan.
sang pilot berhasil mengembalikan kembali posisi pesawat dan mendarat dengan normal. Detik-detik mencekam pendaratan miring pesawat Batik Air PKLDJ di Bandara Soekarno-Hatta terekam video warga saat hujan deras mengguyur landasan. Dalam video yang beredar, terlihat detik-detik pesawat itu mendarat di lintasan. Namun karena hujan deras dengan angin kencang di sekitar bandara, membuat pilot kesulitan untuk mendaratkan pesawat tersebut. Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, saat itu ada kecepatan angin yang bertambah saat kondisi cuaca hujan. Danang menyebut secara limitasi atau batas maksimal, kecepatan angin tidak ada yang dilanggar, sehingga pesawat tetap dalam kondisi aman untuk mendarat. Setelah proses pendaratan, Danang menyampaikan tim teknisi melakukan inspeksi menyeluruh terhadap pesawat. Hasil pemeriksaan menyatakan tidak ditemukan kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ini juga berita yang sempat kita lihat viral di jagat maya gitu, di media sosial kan kita sempat lihat sama-sama bahwa ada potongan video itu tentang pesawat Batik Air yang dalam kondisi hujan ya, dia tuh mungkin licin atau mungkin apa gitu, dia tuh kayak nggak stabil dia mau mendarat man. Yang pas dia turun tuh miring gitu bannya gitu. Nah ternyata itu tuh emang ada tekniknya gitu, jadi bukan asal sampai tentu turun dengan begitu tuh dengan miring itu, tapi karena itu untuk menghindari kayak ban slip, terus menghindari kecelakaan dan juga beradaptasi dengan kondisi cuaca saat itu tuh. Tapi keren banget sih ini pilotnya, jadinya bisa tetap bisa menurunkan pesawatnya dengan selamat. Iya betul, apalagi nggak menimbulkan korban jiwa, nggak menimbulkan kerusakan dan lain ya. Keren banget. Tapi ngomongin pesawat ini, gua rada sedikit parno nih. Kenapa tuh? Karena gue pernah pengalaman naik pesawat. Mungkin orang bilang katro kali ya. Itu masih lo lepas masuk buka sendal ya pasti. Enggak. Terus di pesawatnya tulisan batas suci gitu. Mau wudhu dong, gimana emang? Nah itu pertama kali naik pesawat gua waktu itu ke Batam. Nah itu begitu ngelewatin Selat Sunda, itu masuk awan tuh. Geter tuh kayak turbulence. Iya. Nah itu gua udah kayak, wah ini akhir hidup saya gitu. Udah kepikiran kayak gitu tuh. Udah sampai keluar ini belum yang buat bantu napas tuh yang dari atas? Belum nyampe, jadi cuma geter dong gitu. Nah itu udah kepikiran kayak, ini abis ini gue mati nih. Nah, itu makanya sejauh ini kayak gara-gara kejadian itu gue sedikit parno sama pesawat. Iya. Kalau lu sendiri gimana sebagai orang yang sudah sering naik pesawat? Naik pesawat sih alhamdulillah gue paling cuma turbulence doang sih, nggak ada kejadian-kejadian yang lainnya gitu. Gue juga sebenarnya cukup kaget dan juga cukup bisa dibilang alhamdulillah gitu, gue nggak pernah mengalami kejadian seperti ini yang berita tadi ya gitu, dan juga berita-berita tentang adanya kecelakaan pada tentang yang kecelakaan yang di India tuh. Itu kan emang dari pesawat yang udah rusak tuh gitu. Nah gue untungnya selama naik pesawat ini alhamdulillah sehat walafiat sih, nggak pernah ada kejadian macem-macem sih gitu. Pernah sampai kayak turbulence-nya parah banget? Pernah sih, tapi ya karena kita percaya kepada pilotnya gitu, alhamdulillah sih semua baik-baik aja gitu, karena setelah melewati awan gitu atau ada cuaca yang buruk, setelahnya kita berhasil keluar dengan selamat. Nah itu tuh ada pembelajarannya. Kenapa? Kita percaya sama pilot. Sama dengan kehidupan ini, kita harus percaya kepada yang maha kuasa yang mengatur hidup kita. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita percaya maka hidup kita akan lurus dan lebih sukses. Baik lagi ya. Iya. Walaupun di jalan ada sedikit turbulensi, tapi kita pasti bakal selamat ya. Benar sekali. Iya. Nah nih kita ada berita yang menarik lagi nih San. Iya. Seperti yang satu ini, yaitu ritual budaya Keboan Alian kembali digelar meriah di Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi sakral yang telah diwariskan turun-menurun ini tak hanya menarik perhatian warga lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. Meski diguyur hujan, antusiasme warga dan wisatawan tidak surut. Tradisi ini menjadi bentuk syukur atas panen sekaligus doa untuk musim tanam berikutnya. Pemerintah daerah pun menilai tradisi ini punya potensi besar sebagai kekuatan budaya sekaligus ekonomi. Guyuran hujan tak menyurutkan semangat ribuan pengunjung yang memadati Desa Alian, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi pada Minggu 29 Juni 2025. Mereka datang untuk menyaksikan langsung prosesi budaya tahunan Keboan Alian, tradisi sakral masyarakat Osing yang digelar setiap bulan Suro. Ritual ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan rasa syukur atas hasil panen.
Sejumlah warga yang mengikuti prosesi bahkan mengalami kesurupan. Dalam kondisi trans, mereka menirukan perilaku kerbau, membajak sawah, berkubang di lumpur, hingga berjalan mengelilingi 4 penjuru desa. Suasana hikmat bercampur takjub terasa kuat. Wisatawan pun larut dalam keunikan budaya ini. Tak hanya jadi tontonan spiritual, kebawaan alien kini juga menjadi daya tarik wisata budaya yang menggerakkan perekonomian lokal. Wakil Bupati Banyuwangi, Insinyur Mujiono, yang turut hadir dalam ritual ini menyebut bahwa pelestarian budaya seperti kebawaan alien memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan UMKM dan geliat ekonomi desa. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk menjaga dan mempromosikan kekayaan tradisi seperti ini ke dunia internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wah, ini nih warisan yang sangat menarik banget nih. Harus kita jaga juga ya sebenarnya. Ritual kebon ini kan untuk apa namanya? Untuk bentuk rasa syukur masyarakat terhadap terhadap panen. Panen yang sudah dihasilkan. Ini nih apa ya? Bentuk-bentuk syukur ini jadi lebih menarik lagi karena bisa menarik wisatawan dari mancanegara. Nah, dan jadinya selain kita bersyukur atas panen yang sudah ada, kita juga bisa mengembangkan jadi memajukan ekonomi sekitar daerah situ tuh dengan menghadirkan wisatawan. Iya, terus kita juga ngelihatnya sebenarnya ritual seperti ini kan atau bisa dibilang budaya ya gitu, budaya yang sudah turun-temurun ini harus dilestarikan sebenarnya ya gitu, nggak cuma oleh warga tapi juga ada perhatian dari pemerintah setempat gitu. Jadi supaya budaya ini pun bisa terus ada ke depannya, dan juga ini kan bisa berdampak banget nih bukan cuma bagi warganya tapi bagi wisatawan yang berkunjung gitu, yang kayak dia tuh pengen menyaksikan ritual kebawaan alien ini nih yang ada di Banyuwangi, terus juga untuk mengungkapkan rasa syukur mereka gitu. Jadi menurut gua selama tradisi itu baik ya gitu dan tidak melanggar norma apapun, itu tidak melanggar kayak bisa dibilang hal mistis atau lain-lainnya gitu, menurut gue tetap harus dilestarikan sih gitu, karena budaya ini tuh merupakan nilai yang harus dijaga oleh masyarakat setempat gitu. Jadi kalau menurut kita ya mungkin menurut warga atau perkotaan gitu yang hidup di perkotaan, masyarakat perkotaan tuh menganggap bahwa tempat yang maju adalah tempat yang kaya akan teknologinya, tempat yang kaya akan gedung-gedung tingginya gitu, tempat yang banyak fasilitas teknologi yang macam-macam lah gitu. Nah tapi bagi masyarakat daerah, tempat yang maju adalah tempat yang bisa melestarikan budaya dengan maksimal gitu. Benar banget. Cukup itu doang tuh gitu. Dia tuh mungkin masyarakat daerah tuh nggak butuh kayak gedung-gedung tinggi, nggak butuh berbagai fasilitas yang teknologi yang macam-macam gitu. Menurut dia dengan dia melestarikan daerahnya, dengan dia melestarikan budayanya, itu menurut dia definisi negara atau tempat yang maju. Jadinya maju dengan caranya masing-masing, gitu. dengan kekhasannya masing-masing. Jadinya setiap daerah kan ada ciri khasnya tuh. Jadinya mereka bisa menonjolkan itu. Dan itu harus dilestarikan oleh bersama sih, nggak cuma oleh grassroots ya, oleh lapisan bawah, tapi oleh lapisan atas khususnya pemerintah juga gitu. Bener banget. Ini ada berita yang menarik lagi nggak, San? Oke, ada lagi nih berita tentang Erick Thohir nih, Zar. Ada apa tuh tentang Erick Thohir? Jadi ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini menutup turnamen sepak bola usia dini yang diselenggarakan Andre Rosiade di lapangan mini soccer Asiop Cup Sentul Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Turnamen sepak bola usia dini ini sangat diperlukan dalam upaya mencari pemain bakat sepak bola sejak dini. Sedikitnya 36 tim klub sepak bola usia dini dari 9, 10, 11 tahun bertanding di turnamen Andre Rosiade Cup 2025 di lapangan mini soccer Asio Cup, Sentul Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan turnamen sepak bola usia dini sangat diperlukan dalam upaya mencari bakat pemain sepak bola sejak dini. Mendukung Andre Rosiade sebagai inisiator turnamen tersebut, mereka akan terbiasa berkompetisi, skill dan mental, serta kekompakan tim. Mengapresiasi ya kejuaraan seperti ini. Ini kejuaraan dilakukan oleh Pak Andre Rosiade. Saya tahu dia tokoh sepak bola, keluarga sepak bola, tetapi tidak hanya peduli tadi mengenai keluarganya. Bagaimana sekarang berpartisipasi kepada masyarakat. Jadi saya berharap ya kejuaraan seperti ini Pak Andre jangan hanya sekali. Kalau bisa berkali-kali gitu. Paling tidak setiap tahun harus ada. Siap, sudah minta ini dan insya Allah
9 Agustus kita akan adakan event di tempat yang sama di situ. Kalau untuk hari ini 3 kelompok umur di 9, 10, 11 ada 36 tim. Insya Allah sesuai permintaan dari kompetisi kita akan adakan 5 kelompok umur 28, 10, 11, dan 12. Masing-masing kelompok umur 16 tim country dan insya Allah jadi 8 dari pagi sampai maghrib kita akan ada tim. Andre memang yang 8 Ya, Andre Rosianti menambahkan di bulan Agustus 2025 nanti akan menggelar turnamen yang sama dengan mempersertakan klub di Jabotabek usia mulai 8, 9, 10, 11, 12 tahun dan diikuti 80 peserta. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Nah jadi itu Jar, ini kalau kita lihat lagi sebenarnya PSSI semenjak dipegang oleh Erick Thohir ini semakin maju nih gitu sepak bolaan kita ya gitu dari ranah tingkat timnas yang timnas senior kan kita kan melihat merekrut beberapa pemain-pemain diaspora ya gitu dan juga pada lapisan bawahnya sejak usia dini ini menggelar berbagai turnamen nih jadinya nggak cuman lapisan atas doang yang dibangun tapi lapisan bawah juga dibangun oleh Erick Thohir dari grassroots-nya ya. ya. Ini yang menarik dan juga menjadi cukup perhatian kita gitu. Menarik banget dan semoga nih dengan adanya turnamen ini bisa muncul juga turnamen-turnamen lainnya nih. Apalagi turnamen ini kalau bisa sampai ke daerah. Ini kan di daerah perkotaan ya. Sampai daerah mungkin ke Sumatera. Sampai daerah muda mungkin kayak darah muda. Beda itu ya, beda daerah ya. Itu darah Mas. Ya. Sebenarnya yang penting tuh ini sih dampaknya kan kalau kita membuat kompetisi atau membuat kompetisi sepak bola di usia dini ya. Ini bakal berdampak atau bakal kita merasakan efeknya di beberapa tahun yang akan datang gitu. Siapa tahu nanti timnas sekarang tuh diisi oleh pemain-pemain timnas yang pernah bermain untuk sepak bola U11 Piala di lapangan mini soccer Asia Cup nih gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan pas long itu pasti ada Jar. Tapi kan lu sendiri dulu pernah masuk SSB nih. Betul. Nah, lu gimana? Sebagai orang yang pernah masuk klub di usia dini, dengan adanya turnamen ini, dari pandangan lu kayak gimana? Jujur, yang gue rasain sangat banyak banget manfaatnya gitu. Bukan menumbuhkan jiwa kompetisi kita, terus juga menumbuhkan jiwa solidaritas kita gitu, tapi menumbuhkan jiwa supaya kita bisa mengasah skill sejak awal gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan di usia dini ini kita nggak butuh menang sebenarnya. Kita nggak butuh gimana caranya supaya menang gitu. Kita hanya butuh gimana caranya supaya bisa bermain dengan bagus aja. Itu udah cukup gitu. Oh, belajar. Iya gitu, karena kalau misalkan kita yang gue lihat lagi ya, yang miris dari sepak bola usia dini kita adalah dari awal adalah kita diajarkan supaya bisa menang gitu. Menurut gue itu nggak bagus karena itu bakal mempengaruhi jiwa psikologis dari anak gitu. Gimana pun caranya harus menang gitu jadinya. Banyak anak yang bermain kasar supaya menang, banyak anak yang melakukan segala cara supaya menang gitu. Tapi yang harusnya dilakukan sejak dini adalah gimana cara kita bisa bermain sepak bola aja udah cukup gitu. Menumbuhkan rasa solidaritas dan lain-lain gitu, itu menurut gue udah cukup gitu. Mungkin ada fasenya tuh dari fase U10 sampai U12 itu ngapain, dari U12 sampai 15 itu ngapain, 15 sampai 20 ngapain, baru nanti pas udah masuk ke seniornya itu baru tuh kompetisi yang beneran mencari kemenangan lah gitu. Bagus banget. Ini menarik banget nih, dan lebih menarik lagi ada lagi berita selanjutnya. Masih ada lagi nih di segmen selanjutnya. Tapi di segmen selanjutnya. Iya, sabar dulu karena beritanya menarik, nggak sabar aja. Iya. Oke pemirsa, kita akan punya berita yang lebih menarik lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Nah, ini tadi udah ngomongin sepak bola, udah yang menarik-menarik. Nah, ini selanjutnya ada informasi menarik apa nih, San? Ada lagi dong, ini tentang seorang pria nih, Zar. Ya, jadi ada seorang pria terekam CCTV ketika hendak melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita di Jalan Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pelaku saat ini telah berhasil diamankan oleh tim Resmo Polresta Sorong Kota. Inilah video CCTV yang memperlihatkan pelaku AM ketika hendak melakukan aksi bejatnya terhadap korban seorang remaja putri yang sedang menggendong anak kecil. Terlihat dalam rekaman CCTV pelaku berjalan diam-diam dari arah belakang dan langsung memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Korban sempat melakukan perlawanan karena hendak diperkosa oleh pelaku di Jalan Merpati, Kelurahan Laingkedi, Kota Sorong.
Korban juga sempat dipukul beberapa kali oleh pelaku hingga terjatuh. Aksi pelaku kemudian diketahui warga sekitar, kemudian pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polresta Sorong Kota di tempat ia bersembunyi. Pelaku yang berusaha melarikan diri ketika hendak ditangkap langsung diberikan tindakan tegas terukur di bagian kaki. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana mengatakan kejadian sendiri terjadi pada tanggal 28 Juni. Aparat yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi di TKP. Tak berselang lama, pelaku berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polresta Sorong Kota. Jadi itu beritanya ya, jadi ada seorang pria ya, ini melakukan pemerkosaan di jalanan umum gitu. Nggak habis pikir kok ada orang seperti itu ya. Jadinya, udah nggak ketampung kayaknya. Iya, jadinya hal itu tuh sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang pelaku, gini ya, melakukan pemerkosaan di tempat sepi aja itu udah salah gitu. Iya sih. Dia melakukan pemerkosaan di tempat umum gitu. Bahkan melakukan pemerkosaan aja udah salah nih, Zar. Iya. Dan Iya. apa ya namanya? Ya namanya kayak gini kan kita nggak bisa bicarain ke orangnya, maksudnya nasehatin langsung. Soalnya kan ini udah masalah pribadi banget nih. Yang ngerti tentang kita kuat apa enggak menahan hasrat untuk melampiaskan, itu kan cuman pribadi yang bisa. Jadi ya sangat disayangkan banget kalau sampai nggak bisa ketampung, tiba-tiba ngelakuin di tempat umum kan. Aduh. Terus ketahuan lagi CCTV. Iya, maksudnya karena ketahuan CCTV itu yang ada di Papua tuh itu jadi viral tuh videonya dan sempat dibahas di berbagai media sosial juga nih, Zar. Nah, gue juga cukup herannya sebenarnya ini sih. Gue tuh tahu semua orang itu pasti punya nafsu gitu. Dan pasti ya semua orang juga ada keinginan untuk melakukan sesuatu gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah gimana cara kita menghandle-nya, gimana cara kita mengontrol pikiran kita sendiri gitu. Dan orang tersebut ini menurut gue udah di luar batas sih. Dan nggak dibenarkan sih. Dan harusnya pelaku tersebut ini mendapatkan hukuman yang setimpal lah gitu. Dan juga dia bisa jera buat kedepannya nggak melakukan lagi. Gue jadi keinget petuahnya dari Dokter Tirta. Kalau lagi nggak ketampung, olahraga. Push up ya? Iya, push up. Jadi ya itu saran menarik tuh. Iya, push up, lari. Nah, itu biar apa namanya? Karena itu kan energi kan. Itu perlu disalurkan. Nah, itu cara menyalurkannya ya dengan kegiatan yang positif. Salah satunya dengan bisa push up, olahraga nge-gym, dan itu bisa maksudnya jadi tambah bagus, badan lu jadi tambah bagus, otak lu jadi lebih fresh, dan ya sama-sama jadi untung ketimbang lu melakukan pemerkosaan kan jadi jadi pidana juga. Orangnya ketahuan juga, jadi nama baiknya jadi tercoreng juga. Itu sih. Terus ini sih kalau kita lihat dari berita tadi ya, yang gue lihat adalah sebenarnya ini peran penting dari CCTV sih sebenarnya. Itu jadi ini tuh CCTV di berbagai daerah sebenarnya cukup penting ya gitu. Dan dia juga nggak cuma menangkap berbagai kejadian gitu, tapi juga untuk bisa menjadi alat bukti untuk melaporkan korbannya gitu. Barang bukti jadinya. Melaporkan pelaku gitu oleh korbannya. Jadi bisa jadi barang bukti dan harus digencarkan CCTV di berbagai daerah harusnya. Tadi barusan udah ngomongin yang nggak ketampung ini nih. Ada lagi ya? Iya, ada lagi nih, seperti berita yang satu ini, San. Setelah melakukan proses penyelidikan, Polsek Cikarang Utara menetapkan Samsuri, seorang pria yang berprofesi sebagai badut jalanan, sebagai tersangka pencabulan ke anak di bawah umur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 orang korban sudah membuat laporan dan terbukti menjadi korban kejahatan seksual. Polsek Cikarang Utara menetapkan Samsuri, seorang pria yang berprofesi sebagai badut jalan, sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kampung Pulokan, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam proses penyelidikan ada 2 korban sudah membuat laporan dan tersangka terbukti melakukan kejahatan seksual. Menurut keterangan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa, dalam menjalankan aksi bejatnya, tersangka kerap mengiming-iming korban dengan uang. Tidak hanya itu, tersangka juga memperlihatkan video adegan tidak senonoh kepada korbannya, agar para korban menuruti ajakan tersangka. Masih ya. Iya, tentang nafsu. Iya, tentang nafsu. Nafsu ini emang ini ya, sulit ya. Nafsu membunuhmu ya. Iya, nafsu selain merokok juga nafsu juga membunuhmu. Iya, betul. Nah, ini dari sudut pandang lu gimana nih? Tadi kan ini ya, orang ketahuan di CCTV. Nah, kali ini badut. Wah, sebenarnya gue cukup miris ya. Karena gue bukan yang nggak membenarkan aksi asusila, tapi kalau menurut gue kalau misalkan pencabulan tuh udah kayak di tahap paling bawah gitu tuh. Iya, karena di bawah umur ya. Gitu. Dan gue tuh cukup miris karena
ini sebenarnya gue ngeliatnya merupakan modus baru gitu. Modus seorang badut, mungkin yang menyamar sebagai badut gitu, demi bisa menyalurkan hasratnya kepada anak kecil gitu. Karena kan anak kecil berhubungan dengan badut ya. Apalagi ini kan juga bacul ya, badut cabul, yeah. badut cabul. Jadi hal ini tuh harusnya nggak dibenarkan, dan gue tuh pengennya sanksi pencabulan ini mendapat sanksi hukuman yang paling berat sih. Benar. Karena anak kecil kayak dia tuh belum salah apa-apa loh, dia belum bisa mendefense dirinya sendiri gitu. Iya, dan ini juga bahaya juga kalau melakukannya kepada anak di bawah umur, itu jadi trauma ke depannya. Mentalnya ya, psikis ke depannya tuh ya. Psikisnya jadi kena. Dan itu yang sangat parah sekali sih kalau sampai nekat melakukan ke anak-anak. Kenapa sih sampai kepikiran ke arah sana gitu. Cuman kan kita ya nggak tahu ya, namanya keinginan seorang tuh sangat sulit buat didefinisikan tuh. Sih. Sebenarnya yang paling parah tuh ya itu tuh, jadinya karena seseorang atau orang dewasa ini memikirkan hasrat dia sendiri ya gitu untuk melakukan aksi pencabulan tersebut, korban ini nih dia tuh nggak memikirkan apa kondisi korban gitu, yang dimana perbuatannya itu bisa berdampak selama 10 sampai berapa puluh tahun ke depannya gitu. Bisa seumur hidup malah. Dan itu nggak mudah untuk menyembuhkannya gitu, karena memori kan nggak bisa dihilangkan begitu saja kan. Memori pasti bakal melekat terus dan juga bakal menempel saat dia dewasa nanti gitu. Iya, oke. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya nih, Sam. Iya. Masih dengan tone yang sama, kriminal. Polresta Barelang, Kepulauan Riau, Senin 23 Juni 2025 menetapkan R, warga perumahan Bukit Golf Residence Kota Batam, sebagai tersangka. Hal ini terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Intan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut. Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Bitri Andrestian mengatakan selain R, pihaknya juga menetapkan M, rekan kerja Intan, sebagai tersangka kedua. Adapun kronologi penganiayaan itu terjadi ketika korban Intan lupa menutup kandang anjing peliharaan pelaku, sehingga kedua anjing peliharaannya itu berkelahi dan salah satunya terluka. Atas kejadian itu tersangka R geram dan melakukan pemukulan terhadap Intan. Dari hasil penyidikan, R tidak sekali dua kali memukul Intan, tetapi sejak dia bekerja mulai Juni 2024 pemukulan itu terjadi. Adapun tersangka M mengaku diperintahkan majikannya untuk memukul Intan. Nah, ini kasusnya beda nih, tetap kriminal tapi dia sebagai asisten rumah tangga dianiaya sama majikannya. Kalau dari sudut pandang lu seperti apa? Sebagai art ya? Iya. ART, bukan iya. art. Iya, art sendiri dong. Jadinya ini masih tentang kriminal juga ya. Gue cukup miris karena ini sebuah majikan yang melakukan penganiayaan ART ya gitu. Dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sih untungnya ya gitu. Karena menurut gue penting ditetapkan sebagai tersangka. Harusnya pelaku-pelaku kriminal seperti itu mendapat hukuman yang setimpal gitu, nggak cuma dari sanksi sosial tapi dari sanksi penegak hukumnya juga nih gitu. Karena misalkan dia nggak mendapat hukuman yang setimpal, itu akan ada kemungkinan dia akan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya di luar sana gitu. Iya, bisa jadi ke ART selanjutnya. Iya gitu. Maksudnya seorang ART ini kan bekerja di rumah majikan itu untuk mencari rezeki ya gitu, untuk mendapatkan penghasilan, terus juga mungkin untuk membiayai berbagai macam keperluan yang ada di rumahnya gitu, untuk keluarga kalau sudah menikah, tapi malah mendapat tindak kekerasan tuh, itu cukup miris sih. Ya walaupun namanya asisten rumah tangga atau biasanya ya pembantu ya, itu juga ya bukan berarti kita harus semena-mena dengan dengan memperlakukan kasar dan lain sebagainya. Justru karena dia manusia ya harus diperlakukan seperti manusia gitu loh. Semena-mena lah ya. Karena bukan budak kan. Beda kalau budak kan zaman dahulu itu. Iya. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini harus orang-orang tahu bahwa orang kayak ART ini juga bukan pekerjaan yang rendah gitu lah. Karena ini sama-sama nyari duit gitu lah. Iya. Jadinya cuman beda porsinya aja ya. Kadang orang kayak gitu menganggap sepele pekerjaan orang. Jadinya sampai adanya tindakan seperti itu karena sudut pandang itu Iya. Semina-mina Piala Dunia. Iya, jadi Piala Dunia. Oke. Nah, tapi ada kasus lagi nih, Jar. Ini apa masih tuh? tentang bisa dibilang ibu rumah tangga lagi nih. Beda lagi nih. Apa nih? Ya, jadi ada berita tentang Kepala Badan Narkotika Nasional mengungkap modus operandi penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh kurir perempuan jaringan sindikat narkoba lalu lintas wilayah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyoroti keprihatinannya tentang krusial terhadap permasalahan peran ibu rumah tangga dengan anak yang menyerumuskan kepada kasus narkoba. Keterlibatan faktor internal dan eksternal memberikan tekanan mental menjadi salah satu faktor penyebab keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana narkotika menunjukkan hilangnya moral bangsa. Data menunjukkan 285 tersangka tindak pidana narkotika berhasil diamankan 29 diantaranya perempuan. Modus dilakukan dengan menyembunyikan narkoba di area tubuh. Banyak perempuan terjebak karena lemahnya support sistem keluarga dan lingkungan. Jadi aneh sebenarnya ya, seorang ibu rumah tangga ini menjadi tersangka kasus narkoba Jar, dan dia juga bisa dibilang dapat menjerumuskan anaknya kepada kasus narkoba yang sama gitu. Nah tapi untungnya ini kepala BNN ya ini udah mengungkap tentang adanya modus tersebut gitu. Jadi ada modusnya dilakukan oleh kurir perempuan juga. Dia itu kurir narkotika ini ketangkep nih oleh BNN lah gitu atau oleh aparat setempat. Dan makanya karena ini pun sudah berdampak kepada anaknya pun, anak yang ada di situ tuh ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau Perlindungan Anak pun juga menyoroti hal tersebut gitu. Jadi mendapat dua perhatian dari BNN dan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Gitu. Bener banget sih kan, apalagi kan namanya ibu rumah tangga, anaknya juga masuk kan di situ, jadi terjerumus ke dunia pernarkobaan ini. Dan ya sangat disayangkan sekali sih walaupun nantinya dengan faktor ekonomi dia melakukan hal tersebut juga nggak pernah dibenarkan karena melakukan hal yang salah gitu, walaupun tujuannya benar tapi kalau dengan jalan yang salah kan sama aja salah gitu. So kalau kita ngomongin narkoba pasti no sih. Kalau pendidikan yes pasti. Dan kita tuh nggak bisa membenarkan apapun tindakan itu karena narkoba itu nggak cuma menyerang secara psikis dong, tapi secara mental dan lain itu juga menyerang juga tuh. Dia bukan cuma menyerang psikis saat itu juga, tapi menyerang psikis di kemudian hari tuh. Mungkin bisa jadi kecanduan atau mungkin mengaruh kepada ekonominya dia gitu. Jadi banyak banget hal yang timbul oleh adanya obat-obatan terlarang narkoba ini. Nah ini biasanya kalau narkoba ini biasanya dilakukan sama orang-orang yang seperti Roma bilang. Kenapa tuh? Stres. Ini bisa bikin stres maksudnya ya? Iya, karena macam-macam tuh. Misalnya masalah ekonomi stres, lari ke narkoba. Iya, betul. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Depresi, apa segala macam lari ke narkoba. Tapi tetap baik lagi itu tindakan yang nggak benar. Betul, nggak dibenarkan. Karena ya nggak baik buat kesehatan, buat psikis tadi yang lu bilang. Apalagi buat masyarakat umum ya. Jadinya gue tuh nggak bisa kebayangin misalkan generasi muda saat ini udah terjerat dengan obat-obatan terlarang ya, narkoba atau sejenisnya. Gue yakin generasi muda kita bakal rusak gitu, dan nggak bakal ada generasi mendatang lagi ke depannya karena udah habis di situ tuh. Oke, stop di situ dulu San, karena kita akan ada informasi yang lebih menarik lagi. Tapi di segmen selanjutnya masih ada lagi nih. Iya, karena kita akan membahas informasi-informasi yang lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Nah nih ada berita apa lagi nih San di segmen kali ini nih San? Ini ada berita yang unik lagi ya. Kita ngomongin tentang wirausaha nih. Bukan cuma ngomong tentang wira dong, tapi tentang usaha juga nih. Wira sedang berusaha. Betul, nggak gitu tapi namanya memang wirausaha. Oh, kirain si Wira lagi usaha. Ya, jadi ada berita yang satu ini. Bermodalkan ketelatenan dan keterampilan khusus, seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten sukses menggeluti usaha budidaya bonsai. Berkat ketekunannya, usahanya kini beromset ratusan juta rupiah. Inilah deretan bonsai cantik hasil karya Zamzami, warga kampung Cadasari, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan modal ketelatenan dan juga keterampilan, bonsai hasil budidayanya sangat diminati oleh pembeli. Keunikan bentuk dan ciri khas yang dimiliki membuat bonsai ini dihargai hingga puluhan juta rupiah. Zamzami mengakui mulai menggeluti dunia bonsai sejak tahun 2007. Dengan kemauan belajar yang tinggi, kini ia mampu membudidaya bonsai sendiri secara profesional. Saat ini Zamzami telah memiliki ratusan hingga ribuan bonsai dengan berbagai jenis, seperti bonsai anting putri, sianci, pusu batu, dan lohangsong.
Untuk harga beragam mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah bergantung jenis, tingkat kesulitan, dan juga usia tanaman. Ketika saya kesulitan segi ekonomi itu saya belajar dari orang bagaimana bertani. Sehingga saya diajarkan sama petani bonsai yang tadinya biasanya satu pohon, kami cangkok, kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak dari satu pohon. Kalau harga yang ada di pembudidaya saya ini ada varian dari 100.000 bahkan sampai ratusan juta rupiah ada. Untuk penjualan, sementara ini kami menggunakan teman antar teman, kemudian media sosial, kemudian Instagram kami, kemudian kelompok-kelompok tani bonsai kami, itu sudah ada. Tak hanya melalui teman ke teman, Zamzami juga aktif menjual bonsai miliknya melalui media sosial. Pembelinya bukan hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri seperti Thailand, Jepang, hingga Italia. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Jadi itu beritanya tentang bonsai. Sebenarnya bonsai ini kita udah tahu karena emang dikenal sebagai tanaman yang mahal sih ya, bonsai itu. Lo tau bonsai, jadi tanaman di bonsai itu biar jadi bagus itu ternyata dipotong gitu ya. Iya, dipotong setiap tumbuh, misalnya mau ngarahin kemana dipotong, dipotong. Makanya ada orang kayak apa namanya celutukan-celutukan, ini rambut mau dibonsai aja Pak. Asik, kayak barbershop biasa gitu ya. Iya, nah itu ini menarik banget karena ya usaha bonsai ini kan yang bukan viral ya, mungkin ramai ya, bukan autentik, lebih gue ngerasanya denger kata bonsai itu identik dengan Jepang. Iya ya, gue ngerasa kayak gitu. Nah ini bisa berlaku di Indonesia karena ya menarik aja nih. Jadi jadi bisa ada inovasi baru di usaha tanaman hias nih. Terus ini sih gue juga sebagai orang yang awam terhadap tanaman bonsai ya, kalau misalkan gue tuh masih bingung ya sampai, dan juga nggak tahu gitu kalau misalkan bonsai ini ada kompetisinya dan cara juri menilai itu gimana, gue tuh masih nggak tahu gitu, karena menurut gue bonsai itu semuanya bagus dan semuanya ya kayak sama gitu tuh. Mungkin yang beda cuman kayak akar-akarnya doang kan, akar-akar yang kayak jalur ke sini kemana-mana gitu beragam, dan juga tanamannya gimana. Gue tuh nggak tahu kayak gimana cara menilai ini satu bonsai gitu. Nah itu gue juga nggak tahu karena kita bukan penggiat bonsai ya gitu. Iya, tapi menarik lagi bonsai ini bisa dibentuk kayak jadi wajah, jadi badan, kayak jadi wayang juga ada tuh. Iya. Nah itu apa ya, jadi bisa mempresentasikan budaya juga, budaya-budaya kayak Jawa seperti di wayang. Iya. Dan itu jadi semakin menarik dan sangat inovatif sekali. Apalagi semakin menarik ditambah ini bisa menghasilkan omset ratusan juta ya. Iya. Semahal itu ternyata bonsai ya. Nah ini menarik sekali seperti berita yang satu ini, San. Ada apa tuh, Jar? Puisi sebagai salah satu kesastraan yang kini mengalami penurunan peminat yang sangat signifikan. Salah satunya akibat berkembangnya teknologi yang serba cepat. Puisi esai jadi salah satu jenis puisi dalam sastra yang mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti teknologi AI. Jenis-jenis sastra seperti puisi, syair, dan yang lain meredup seiring perkembangan zaman yang serba cepat. Melihat tradisi membaca perlahan memudar di Indonesia, sebab masyarakat telah terpengaruh dengan media sosial yang memuat informasi dengan cepat dan gratis. Denny Januar Ali sebagai salah satu penulis puisi di Indonesia mengatakan bahwa keterbatasan biaya karena puisi banyak dimuat di buku-buku sastra, sedangkan tingkat pembeli buku beberapa tahun belakangan sangat menurun. Puisi esai dianggap jadi salah satu jenis puisi yang bisa bersaing di zaman yang serba maju. Apalagi bila ditambah dengan visualisasi yang menarik, tidak hanya lewat narasi. Denny juga menganggap cara untuk menumbuhkan minat membaca puisi pada generasi muda, yaitu dengan mengawali diri sendiri, untuk mencetuskan hingga bisa menjadi tren yang tidak kalah bagus dengan tren-tren dari luar negeri. Tapi masalahnya sastra semakin tidak dibaca, masalahnya semakin jarang orang beli buku. Karena itu bagus jika mereka yang punya dana lebih, mereka yang punya rezeki lebih, ikut memberikan donasi sosial kepada sastra. Nah itulah pula yang membuat saya merasa saya membangun sebuah yayasan Denny J.A. Foundation yang secara komitmen awal ingin ikut menyediakan dana abadi minimal 50 tahun bagi keberlangsungan puisi esai
membiayai aneka festival-festival setiap tahun, juga membiayai penghargaan bagi penulis. Ya. Sudah kita lakukan, juga membiayai aneka publikasi dan aneka pelatihan-pelatihan dalam menulis sastra. Karena tadi bahwa jika dilepas di pasar, sastra ini akan keok dia ya, karena makin jarang orang mau membelinya. Padahal kita tahu efek sastra itu dia ikut menyentuh hati, ikut membuat orang semakin sosial dalam mindsetnya itu. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Tim Liputan Simpo TV. Nah ini ngomongin puisi, lu pernah nggak dapat pekerjaan rumah pas SD? ya? Iya, bikin puisi. Bikin puisi ya, sebenarnya puisi banyak banget sih yang pernah gue bikin asik. Puisi tentang cinta, tentang harapan dan lain. Tapi itu tadi tuh yang gue bilang tadi ya, yang tenggelam kapal Van der Wijk sampai menempel di gue nih. Bahkan dialog yang sangat gue ingat adalah, maaf, kau regas genap pucuk harapanku, kau patahkan, kau minta maaf. Asik itu kayak, maksudnya itu tuh dialog tapi kayak puisi kemasannya tuh. Itu kayak sangat memorable banget sih. Tapi kalau dari lu sendiri ngomongin puisi, apa yang paling lu ingat? Puisi gue pernah sih bikin puisi kayak gini bunyinya. Gimana? 2 bait aja ya. Iya, 2 bait, sini gue dengerin. Ayahku adalah suami ibuku. Ayahku juga bapakku. Itu aja. Dia terharu banget ya, kayak sangat menusuk banget gitu. Itu gue nggak pernah denger kan. Gue baru tau kalau ayahku adalah suami ibuku. Itu keren banget sih. Kok bisa kepikiran nih lu ya? Iya, soalnya udah bingung apa ya. Ya udahlah, daripada bingung, mending langsung ya udah yang lurus-lurus aja. Iya. Itu jadi apa sebenarnya kalau kita ngomongin puisi ini nggak bakal ada habisnya, karena puisi merupakan seni yang bakal terus ada dan bakal terus abadi sebenarnya. Nah, tapi kalau kita tadi kan udah ngomongin puisi nih gitu. Nah, ngomongin berita selanjutnya nih, ini masih ada yang menarik nih, Zar. Jadi mengoleksi tanaman hias yang dibanderol dengan harga selangit mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya bila kolektor tanaman hias bukan hanya mengoleksi tanaman langka, tetapi juga beralih menjadi petani yang berhasil menciptakan sejumlah tanaman hias spesies baru. Salah satunya yang sedang booming di kalangan kolektor tanaman hias adalah tanaman hias sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallium. Mengoleksi dan merawat tanaman hias merupakan hobi yang telah ditekuni Immanuel Franz Supriyanto sejak puluhan tahun lalu. Immanuel Franz awalnya mengoleksi tanaman hias agar sirkulasi udara di rumahnya lebih sehat. Tidak tanggung-tanggung, harga tanaman hias yang dikoleksinya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah di pasaran. Namun sejak 2 tahun terakhir, pria parubaya ini bukan saja mengoleksi puluhan tanaman hias dengan bentuk unik dan langka, tapi juga beralih profesi menjadi petani dengan bereksperimen membudidayakan tanaman hias jenis baru melalui persilangan sejumlah jenis tanaman di greenhouse miliknya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Proses persilangan yang dipelajari secara otodidak dilakukan dengan menyatukan serbuk sari dan lendir tanaman. Hanya saja tingkat keberhasilannya yang rendah membuat tidak semua persilangan bisa berhasil. Dari satu tangkai yang disilangkan akan menghasilkan 10 tanaman baru, hanya saja dari 10 tanaman tersebut tidak semuanya bisa berkembang. Dari persilangan itulah berhasil didapatkan sejumlah jenis tanaman hias baru yang salah satunya dinamakan sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Tanaman hias sirga memiliki bentuk unik, yaitu tampilan daun batang dan pohonnya yang jauh lebih besar dan berkarakter yang kuat. Ukuran daun sirga yang berwarna hijau tua bahkan bisa mencapai panjang 75 cm dengan lebar sekitar 40 cm. Dari ratusan tanaman sirga yang telah dibudidayakan, puluhan tanaman bahkan telah laku terjual ke berbagai kolektor tanaman hias di Bali maupun berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk satu tanaman sirga berukuran mini dijual dari kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara yang berukuran sedang hingga dewasa dibanderol dengan harga kisaran 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Jenisnya ya, untuk jenisnya kira-kira ada 10-an lah, 10 jenis. Apa aja itu diantaranya? Yang silangkan
kuping gajah dengan Anthurium sirih, kemudian persilangan Anthurium sirih dengan kuping gajah ini namanya sirga disilangkan lagi dengan hokeri, kemudian silangan antara dorayaki dengan hokeri, silangan antara Garuda dengan gelombang cinta varigata, jadi macam-macam. Boomingnya tanaman hias jenis sirga lantaran perawatannya yang mudah serta daunnya yang cepat besar. Saat ini Emmanuel Frans Supriyanto masih terus bereksperimen dengan mencoba menyilangkan tanaman sirga dengan Anthurium hokeri, sehingga kembali menghasilkan tanaman hias jenis baru. Selain itu juga dicoba persilangan jenis tanaman lainnya seperti Anthurium polydactylum disilangkan dengan Anthurium hokeri serta menyilangkan Philodendron dengan tanaman lain. Meski telah berhasil menciptakan tanaman hias spesies baru seperti sirga, Emmanuel Frans Supriyanto mengaku belum berniat mengajukan hak paten dari temuannya. Karakter daunnya sangat bagus, sebentuk opal yang mengikuti silangan Anthurium sirih sama kuping gajah magnificum. Ini apa sih keistimewaannya nih Pak? Keistimewaannya ini karena tanaman langka sekali. Ini hasil dari silangan. Artinya masih jarang ditemui gitu Pak ya? Masih jarang. Sudah banyak Bapak ini Pak mengoleksi seperti ini Pak? Ini untuk silangan baru satu ini aja. Artinya nih di tempat lain belum bisa ditemui Pak ya? Belum ditemui di tempat lain. Keberadaan tanaman hias selain mempercantik halaman juga bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan kesegaran seisi rumah. Selain itu, keberadaan tanaman hias juga dapat mendamaikan hati dan pikiran serta menurunkan mood swing para kolektornya. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Jadi itu beritanya ya tanaman hiasnya cukup sulit disebutkan sebenarnya gitu, karena mungkin langka dan juga mempunyai nama latinnya nih Zah. Yang gua nggak habis pikir adalah karena ini nih budaya tanaman hias ini sangat memiliki keuntungan yang cukup unik ya gitu, dan juga bisa dibanderol dengan harga selangit yang tadi sudah disebutkan kan. Kok dari lu sebenarnya tertarik dengan tanaman hias atau nggak pernah tahu nih? Kalau gua sih sebenarnya emak gua yang cuman bukan tanaman hias sih, dia suka kegiatan yang tanam menanam kayak nanam bunga, nanam cabe, nanam kangkung. Nah itu kegiatan-kegiatan kayak gitu malahan bukan emak gua aja, satu komplek tuh juga kayak gitu, suka kegiatan itu, tapi bukan mengoleksi, jadinya tuh kadang hobinya aja. Jadi hobi gitu, sharing kadang tanaman satu ke rumah ini, ntar misalnya udah tumbuh akar baru di sharing gitu. Tapi ini jadi hobi yang sangat bagus sekali, apalagi kalau bisa sampai menghasilkan duit San. Iya, terus ini juga sebenarnya cukup langka karena yang dikoleksi adalah tanaman hias sirga gitu, yang jarang kita dengar. Dan Sigra. Iya, dia tuh sirga. Tumbuh mobil nanti. Itu beda lagi Mas. Jadi ya dia tuh mengoleksi tanaman yang cukup langka dan bisa menghasilkan omset yang selangit nih gitu. Tapi lu sendiri pernah nggak melakukan aktivitas menanam? Nanam pohon, tanaman hias, pernah nggak? Tanaman hias paling gue jarang gitu, karena lingkungan gue juga nggak lingkungan di rumah gue juga tidak mensupport itu gitu. That you could do so Jadi ya ditambah lagi paling kegiatan menanam itu gue pernah lakuin pas di sekolah aja gitu. Jadi ya setiap pas gue SMP dan juga SD gitu, itu emang ada kegiatannya atau ada pelajarannya gitu, bisa dibilang ujian praktek lah gitu tentang menanam tanaman apapun itu gitu. Kalau misalkan ini pasti yang sudah dirasakan oleh setiap siswa adalah kita tuh menanam ini dari kacang hijau yang ditumbuh terus jadi toge tuh biasanya tuh yang itu kan ditaruh di tisu kan, tisu atau di kapas ya gitu, mungkin kita cukup disiram doang ntar jadi lama-lama tumbuh sendiri kan. Itu kan sering banget itu tuh praktek menanam pertama gue tuh itu tuh. Nah, sama sih itu juga. Tapi gue juga pernah tuh bukan ujian, jadi ada tugas juga. Gimana caranya tanaman tuh harus sampai menghasilkan baru diberi nilai. Jadi waktu itu praktiknya tanam cabe.
cabai sama tomat. Jadi itu harus sampai tumbuh itu baru dapat nilainya. Gue pernah sampai kayak gitu. Itu berapa lama kok gitu? Berapa ya, sekitar sebulan lah kayaknya. Lumayan ya. 3 minggu lah. Soalnya lumayan cepet juga pertumbuhan tomat ini. Dan itu ya lumayan menarik sih. Dan jadi pengalaman cara menanam pohon yang bener kayak gimana. Iya. Dan kita beralih ke berita yang lebih menarik lagi nih San. Berita selanjutnya. Untuk menciptakan momen kenangan selama libur panjang sekolah tahun 2025, Taman Impian Jaya Ancol menghadirkan karakter animasi Nailong asal Cina. Untuk dapat menikmati pertunjukan karakter animasi tersebut, pengunjung hanya cukup membayar tiket masuk dunia fantasi dan dapat menikmatinya selama 2 sesi setiap harinya. Taman Impian Ancol menghadirkan Nailong, karakter animasi asal Cina yang berada di unit rekreasi dunia fantasi, sebagai upaya menciptakan kedekatan dan memori kenangan bagi para pengunjung selama periode libur panjang sekolah tahun 2025. Penanggung jawab event dunia fantasi, Honggo Baskoro menjelaskan kehadiran karakter Nailong di Taman Impian Ancol setelah ramainya antusias warganet di sosial media ketika menyaksikan karakter tersebut. Dirinya menambahkan akses untuk menikmati pertunjukan karakter Nailong ini sudah termasuk ke dalam tiket masuk dunia fantasi, sehingga pengunjung tidak perlu membayar lagi. Pengunjung pun dapat bersuah foto bersama karakter tersebut, serta menari bersama dengan Nailong yang dipandu melalui atas panggung. Sejauh ini pengunjung yang hadir menyaksikan karakter Nailong didominasi oleh keluarga dan anak-anak. Pertunjukan ini akan berlangsung setiap harinya selama 2 sesi, yakni pukul 1 siang dan 3 sore, selama periode libur panjang sekolah, mulai 27 Juni hingga 13 Juli 2025. Oke, kalau Nailong ini kan dia sedang tren ya di media sosial ya. Jadi mungkin ini adalah pilihan yang menarik nih buat para pengunjung Dufan untuk mencari hiburan baru. Mereka bisa ketemu Nailong di sini, bisa foto bareng, bisa ngedance bareng. Kalau untuk pengunjung ya, untuk penonton Nailong kita lebih ke keluarga dan anak-anak sih pada umumnya. Karena emang karakter ini emang sering muncul di media sosial, terus di FYP juga sering muncul. Jadi mungkin untuk keluarga dan anak lebih tepat sih. Bagi pengunjung sendiri turut mengungkapkan akan datang kembali bersama keluarganya selama periode libur panjang ini. Karena Nailong di rumah juga anak-anak banyak nonton ya. Jadi ketika dia ngelihat langsung di Dufan, mungkin lumayan excited jadinya. Nanti bakal nonton lagi atau gimana? Apa cuma sekali aja kayak gitu? Mungkin nanti kita cari waktunya lagi mungkin ya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Lu tahu karakter Nailong nggak? Karakter Nailong gue baru denger malah. Yang Dino kuning. Oh itu yang biasa digantungkan kunci ya? Iya, Dino kuning. Itu Nailong namanya ya? Iya, namanya Nailong. Lucu sih sebenarnya sih, gue punya gantungan kuncinya soal, tapi bukan yang warna kuning, yang satunya tuh. Nah, ya itu kan emang karakter warna kuning. Iya, karakter warna kuningnya. Ini apa namanya, langkah yang sangat inovatif ya dari pihak Ancol, karena emang karakter Nailong ini lagi booming-boomingnya. Lagi viral banget ya, apalagi di kalangan anak muda nih. Banyak meme-nya, banyak yang lucu-lucu. Jadi itu kan gemesin juga dia, apa, gembul-gembul pipinya. Itu tuh yang gemuk-gemuk gitu ya. Iya. Udah langkah yang bagus dari Ancol. Nailong tuh kalau misalkan dia tadi kayak dinosaurus kuning tuh, kalau misalkan kuku jadi nail art. Nail juga sih tapi ya. Ini juga menurut gue juga langkah yang cukup baik ya, atau cukup bagus yang dihadirkan oleh Ancol gitu, oleh apa namanya, ini supaya kita bisa menarik wisatawan supaya datang ke Ancol nih, apalagi kita pengen ada di, bisa dibilang musim liburan ya gitu, dimana banyak banget wisatawan yang pengen berkunjung ke daerah Ancol ini nih gitu. Dan yang diharapkan adalah supaya ya pengunjung Ancol ini bisa jadi puas lah gitu melihat Nailong ya, apalagi juga Nailong ini kan bisa, ini kan yang gede banget itu ya, yang animasinya itu ya, yang biasanya sama bocah kecil itu berdua. Oh itu nih, gue tuh baru tahu kalau itu namanya Nailong sih. Cuman gue tahu tentang dinosaurus kuning itu tuh. Iya biasanya lihat kan, cuman nggak tahu namanya. Gak tahu namanya doang sih. Oke, itu sampai segitu dulu aja San beritanya. Karena kita sudah ada di akhir acara nih. Udah di ujung acara? Iya, nggak kerasa juga ya. Jadi buat para pemirsa jangan lupa saksikan terus Apa Kata Gen Z hanya di Simpo TV. Tapi sebelum diakhiri, kita akan dengarkan dulu pantun luar biasa dari saudara kita Ihsan.
pantun yang pamungkas ya. Iya. Bambang. Iya. Tiba-tiba Bambang Pamungkas. Pantun yang di akhir acara kan pesto yang menjadi ciri khas maksudnya. Iya, karena pamungkas akhir acara. Betul. Oke, siap. Oke, udah ada? Oke, udah ada dong. Pantun hari ini, San. Jalan-jalan beli batu akik. Cakep. Pulangnya ketemu Enzi. Asik. Ingin informasi yang menarik. Cakep. Hanya di apa kata Genji? Asik. Genji lagi. Oke, itu dia untuk acara hari ini. Saya Azhar dan saya Isan. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.